Pernahkah kalian makan di warung pecel lele atau ayam goreng yang selalu penuh? Meski tempatnya kecil dan sederhana, pernahkah terlintas di pikiran bahwa rahasia ramainya sebuah warung bukan hanya soal rasa, tapi juga soal penglaris yang menyeramkan? Malam ini, saya akan mengajak kalian masuk ke sebuah kisah kelam tentang sambal pedas yang tak biasa. Sambal yang konon dibuat dengan bantuan pocong. Inilah cerita mengerikan sambal pocong penglaris pecel lele. Berani dengarkan sampai akhir. Warung yang selalu ramai. Di sebuah jalan kecil yang tidak begitu ramai kendaraan, berdiri sebuah warung pecel lele dan ayam goreng yang terkenal dengan sambelnya yang luar biasa pedas dan nagih. Warung itu hanya berupa bangunan semi permanen dengan atap seng, meja panjang dari kayu, dan kursi plastik sederhana. Namun setiap malam, antrean pelanggan selalu mengular panjang hingga menutupi pinggir jalan. Para pedagang kaki lima lain di sekitar tempat itu sering merasa iri karena dagangan mereka jarang laku, meskipun rasa masakan mereka sebenarnya tidak kalah. Yang membuat orang heran adalah bagaimana mungkin warung sederhana dengan fasilitas seadanya itu bisa begitu ramai. Bahkan di malam-malam sepi ketika hujan deras mengguyur, selalu saja ada pelanggan yang rela menunggu lama demi menikmati sambal yang katanya bisa membuat lidah terbakar, tapi hati ingin kembali lagi. Ada pula gosip yang beredar di kalangan warga sekitar bahwa warung itu tidak hanya mengandalkan rasa, melainkan menyimpan sesuatu yang lebih kelam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sesuatu yang membuat siapapun yang pernah mencicipi sambalnya akan selalu ingin datang lagi dan lagi. Warung itu dimiliki oleh seorang pria paruh baya bernama Pak Darno, seorang pendatang dari luar kota yang tiba-tiba saja membuka usaha tanpa pernah terlihat melakukan promosi besar-besaran. Kehidupannya sehari-hari tampak sederhana, namun di balik sikap ramahnya kepada pelanggan, banyak yang merasakan ada aura janggal setiap kali menatap matanya terlalu lama. Konon, matanya sering terlihat merah, menyala di bawah cahaya lampu neon yang menggantung di warung. Karyawannya hanya 2 orang, seorang anak muda yang bertugas melayani pelanggan dan seorang perempuan tua yang bekerja di dapur. Jarang sekali terlihat keluar. Perempuan tua itu dipercaya sebagai bibi jauh Pak Darno, tapi banyak warga tidak yakin dengan asal-usulnya karena wajahnya asing dan jarang berbicara. Malam-malam tertentu, ketika warung baru saja buka, ada suara seperti ketukan atau gesekan dari dapur belakang. Suara yang terlalu berat untuk ukuran seekor tikus atau kucing. Namun anehnya, setiap kali ada yang mencoba mengintip ke arah dapur, suara itu langsung menghilang begitu saja, seolah tahu sedang diawasi. Salah satu hal yang membuat pelanggan tidak pernah berhenti datang adalah sambalnya yang berbeda dari sambal pecel lele kebanyakan. Sambal itu berwarna merah gelap, kental, dan memiliki aroma khas yang menggoda. Beberapa orang berkata, rasanya seolah ada campuran rempah yang sulit ditebak. Pedasnya tidak hanya membakar lidah, tapi menjalar ke seluruh tubuh, meninggalkan sensasi panas sekaligus dingin di tenggorokan. Bahkan, ada pelanggan yang mengaku setelah makan di warung itu, mereka sulit tidur karena terus teringat rasa sambalnya. Namun, dari balik kelezatan itu, ada beberapa pelanggan yang mulai merasa ada kejanggalan. Mereka mengatakan, setiap kali menelan sambal, seperti ada bau tanah basah atau bau bunga Kamboja yang samar. Bau yang biasanya hanya muncul di pemakaman, bukan di sebuah warung makan. Beberapa orang menganggap itu hanya sugesti karena mendengar gosip seram yang beredar. Namun, semakin lama,
Semakin banyak yang mengaku mengalami hal serupa. Meskipun gosip seram kian meluas, anehnya warung itu tidak pernah sepi. Ada pelanggan yang berasal dari luar kota, bahkan ada yang rela menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk makan di sana. Suatu malam, seorang tukang ojek online bercerita bahwa ia pernah mengantar pesanan dari warung itu ke alamat yang tidak jauh dari area pemakaman tua di pinggir desa. Anehnya, ketika sampai di alamat tersebut, rumah yang dimaksud tampak kosong, gelap, dan sudah lama tidak berpenghuni. Namun saat ia kembali ke motor, kantong makanan yang seharusnya masih penuh, tiba-tiba terasa ringan. Dan ketika diperiksa, semua makanan di dalamnya telah lenyap tanpa jejak. Kejadian itu membuatnya tidak berani lagi menerima orderan dari warung tersebut. Cerita itu menambah panjang daftar kejanggalan yang mengelilingi warung pecel lele Pak Darno. Tapi tetap saja orang-orang terus berdatangan, seakan-akan ada sesuatu yang memaksa mereka untuk kembali meskipun sudah mendengar cerita seram yang beredar. Warga sekitar mulai berbisik-bisik bahwa sambal yang menjadi andalan warung itu bukanlah sambal biasa. Katanya, sambal itu dibuat dengan campuran sesuatu yang tidak seharusnya digunakan untuk makanan manusia. Ada yang bilang sambalnya dicampur darah hewan. Ada juga yang lebih berani mengatakan kalau darah itu berasal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Beberapa tetangga mengaku pernah melihat Pak Darno membawa baskom besar berisi cairan merah ke dalam dapur pada tengah malam ketika warung sudah tutup. Saat ditanya, ia hanya menjawab itu adalah bumbu rahasia. Tapi keesokan harinya, bau amis samar tercium dari belakang warung, bercampur dengan aroma cabai yang dibakar. Malam demi malam, warung itu terus ramai. Namun bagi mereka yang peka, ada perasaan tak enak setiap kali mendekati warung. Seakan-akan ada mata yang mengawasi dari kegelapan, menunggu seseorang lengah, menunggu seseorang menyadari bahwa sambal pedas yang begitu digemari itu menyimpan kisah yang jauh lebih menyeramkan dari sekadar rasa. Resep rahasia sambal. Malam semakin larut, namun dapur warung pecel lele Pak Darno justru semakin sibuk. Di balik tirai kain yang memisahkan ruang makan dan dapur, terdengar suara ulekan yang menghentak batu cobek besar berkali-kali. Suara itu tidak seperti orang biasa yang sedang mengulek sambal, melainkan ritmis, berat, dan terkadang disertai gumaman lirih seperti orang yang sedang melafalkan sesuatu. Dari sela tirai, terlihat percikan cahaya merah samar, seolah ada bara kecil yang terus menyala. Beberapa karyawan warung yang baru bekerja beberapa minggu sering mengaku tidak tahan dengan bau aneh yang keluar dari dapur. Bau cabai yang pedas bercampur dengan aroma anyir yang menusuk hidung, membuat kepala pening dan perut mual. Namun, setiap kali mereka ingin bertanya, Pak Darno hanya tersenyum datar dan berkata, "Itu bumbu rahasia keluarga. Kalau tidak tahan, lebih baik berhenti." Dan anehnya, karyawan yang berhenti bekerja tidak pernah terlihat lagi di sekitar desa, seolah lenyap tanpa jejak. Resep sambal itu memang menjadi misteri yang tidak pernah terungkap. Banyak pelanggan yang penasaran mencoba menebak-nebak bahan apa yang membuat sambal itu begitu nagih. Ada yang mencoba menirunya di rumah, namun tidak pernah berhasil. Cabai, bawang merah, bawang putih, terasi dan tomat, semua bahan itu sudah biasa dipakai orang. Tapi sambal Pak Darno punya cita rasa yang tidak dimiliki sambal lain. Satu suapan saja bisa membuat tubuh terasa panas dingin, seolah ada sesuatu yang merayap masuk melalui tenggorokan, lalu berputar di dalam perut. Ada pelanggan yang mengaku setelah makan, mereka bermimpi aneh, bertemu dengan orang-orang asing
yang wajahnya pucat, bibirnya kering, dan mata kosong menatap tajam. Mereka memanggil-manggil, meminta sesuatu yang tidak jelas. Saat bangun tidur, tubuh mereka lemas seakan baru saja kehilangan banyak tenaga. Namun anehnya, bukannya takut, orang-orang itu justru kembali lagi ke warung untuk memesan sambal yang sama. Seolah-olah ada ikatan gaib yang menarik mereka kembali. Gosip mulai berkembang di kalangan warga sekitar. Ada yang mengatakan sambal itu dicampur dengan minyak dari hasil ritual pemanggilan makhluk gaib. Minyak itu biasanya diperoleh dari kuburan yang baru saja dipakai untuk menguburkan jenazah. Konon, Pak Darno sering terlihat berjalan sendirian di malam buta menuju pemakaman tua di ujung desa. Wajahnya pucat diterangi sinar bulan, membawa kantong hitam yang tidak pernah ada yang tahu isinya. Beberapa orang yang mencoba mengikutinya mengaku mendengar suara tangisan samar di sekitar makam ketika ia berada di sana. Saat mereka mendekat, tiba-tiba tubuh terasa berat, napas sesak, dan mata berkunang-kunang hingga akhirnya mereka pingsan. Keesokan harinya, mereka terbangun di rumah masing-masing tanpa tahu bagaimana bisa kembali, hanya dengan satu memori samar tentang Pak Darno yang berdiri di antara nisan dengan mata merah menyala. Setelah itu, tidak ada yang berani lagi mencoba mengikutinya. Selain gosip tentang minyak gaib, ada pula bisikan yang lebih menyeramkan bahwa sambal itu mengandung darah manusia. Bukan sembarang manusia, melainkan darah yang diambil dari mayat yang baru meninggal. Darah itu dipercaya bisa menjadi media pengikat antara manusia dengan makhluk gaib yang menjadi penglaris dagangan. Meskipun terdengar mustahil, beberapa pelanggan pernah merasakan ada sesuatu yang kental di lidah mereka saat menyuapkan sambal ke mulut. Seperti ada serpihan halus yang tidak seharusnya ada dalam makanan. Saat ditanya, Pak Darno hanya tertawa kecil dan menjawab, "Itu rahasia. Kalau kamu tahu, kamu tidak akan sanggup makan lagi." Tawa itu begitu dingin, membuat bulu kuduk berdiri. Banyak orang yang mendengar gosip itu memilih untuk tidak percaya. Tapi anehnya, mereka tetap datang kembali, tetap membeli, seolah gosip menyeramkan itu tidak mampu mengalahkan rasa candu yang ditinggalkan oleh sambal tersebut. Bagi mereka yang cukup peka, ada hal yang lebih mengerikan dari sekadar rasa sambal. Saat sambal itu diletakkan di meja, ada yang bersumpah melihat asap tipis mengepul bukan hanya dari cabainya, tapi dari sesuatu yang menyerupai bayangan. Bayangan itu kadang membentuk siluet tubuh yang tergantung atau sosok wajah yang tertutup kain kafan. Salah seorang pelanggan pernah melihat jelas bayangan pocong berdiri di belakang Pak Darno saat ia sedang mengulek sambal. Pocong itu tidak bergerak, hanya menatap kosong dengan wajah pucat membiru, namun matanya seakan hidup, mengikuti setiap orang yang datang. Pelanggan itu berlari ketakutan, bersumpah tidak akan pernah kembali lagi. Tapi beberapa bulan kemudian, tanpa sadar, ia duduk kembali di warung, menyendok sambal yang sama, dengan wajah kosong, seperti orang yang sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sejak saat itu, warga yakin bahwa sambal itu bukan hanya makanan, melainkan perantara sebuah perjanjian gelap antara manusia dan sesuatu yang berada jauh di luar dunia nyata. Penunggu di dapur belakang. Dapur belakang warung pecel lele itu selalu menjadi bagian yang paling misterius. Letaknya menjorok ke dalam, terbuat dari papan kayu tua yang sudah menghitam terkena asap. Atapnya bocor di beberapa bagian, sehingga bila hujan turun, suara air menetes menambah kesan menyeramkan. Karyawan yang baru pertama kali masuk biasanya langsung merinding
Karena meskipun lampu neon berwarna putih terang dipasang di sudut ruangan, suasana di dalamnya tetap temaram. Bayangan selalu menempel di dinding, bergerak seperti mengikuti orang yang melangkah. Di pojok dapur, ada sebuah cobek besar dari batu hitam yang konon sudah dipakai sejak warung itu pertama kali buka. Cobek itu berbeda dari cobek pada umumnya. Ukurannya jauh lebih besar, bahkan terlalu berat untuk diangkat oleh satu orang. Anehnya, meski dipakai setiap malam untuk mengulek cabai, cobek itu tidak pernah retak atau aus. Beberapa karyawan bersumpah mendengar suara berbisik dari arah cobek itu saat dapur sepi. Suara lirih yang tidak jelas kata-katanya, seperti doa atau jeritan orang yang ditahan paksa. Orang pertama yang merasakan keanehan itu adalah Rudy, seorang pemuda yang bekerja sebagai pelayan warung. Suatu malam, setelah warung hampir tutup, ia diminta Pak Darno mengambil ember di dapur belakang. Awalnya, ia tidak merasa apa-apa. Namun, ketika melangkah masuk, udara di dalam dapur berubah dingin menusuk. Bau sambal yang biasanya menyengat justru tergantikan oleh aroma tanah basah bercampur anyir darah. Saat ia menoleh ke arah cobek besar di pojok ruangan, matanya terpaku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Ada sosok putih berdiri di samping cobek. Tubuhnya terbungkus kain kafan, namun bagian wajahnya sudah terbuka, menampilkan wajah pucat membiru dengan mata melotot. Pocong itu menunduk, seakan-akan sedang memperhatikan sambal yang masih menempel di cobek. Rudy panik, menjatuhkan ember, lalu berlari keluar sambil berteriak. Namun, ketika ia kembali bersama Pak Darno, pocong itu sudah tidak ada. Pak Darno hanya menatapnya dingin, lalu berkata, "Kalau kau tidak sanggup bekerja di sini, sebaiknya pulang saja. Jangan pernah sebutkan apa yang kau lihat." Sejak malam itu, Rudy sering diganggu oleh sosok pocong yang sama. Bahkan, ketika ia berada di rumah, ia mendengar suara ulekan dari dalam kamarnya, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Saat tidur, ia bermimpi didatangi pocong dengan wajah yang sama, berdiri di samping tempat tidurnya sambil membawa cobek besar penuh sambal merah gelap. Pocong itu tidak bicara, hanya menatap dengan mata kosong, lalu menggerakkan tangannya seolah memaksa Rudy untuk menyuap sambal ke mulutnya. Setiap kali ia terbangun, lidahnya terasa panas, dan anehnya, ada bekas merah di ujung bibirnya seperti baru saja makan cabai. Rudy mencoba bercerita kepada teman-temannya, tapi tidak ada yang percaya. Mereka mengira ia hanya terlalu lelah bekerja. Namun semakin lama, tubuh Rudy makin kurus, matanya cekung, dan ia selalu terlihat ketakutan setiap kali melewati dapur belakang. Hingga akhirnya, tanpa alasan yang jelas, Rudy menghilang. Ia tidak pernah kembali bekerja, dan kabarnya keluarganya pun tidak tahu di mana ia berada. Kejadian serupa juga dialami oleh Siti, perempuan tua yang bekerja di dapur sebagai juru masak. Meski usianya sudah lanjut, ia adalah satu-satunya yang bisa bertahan lama di dapur itu. Namun di balik kesabarannya, Siti sebenarnya menyimpan rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan cobek, ia mendengar suara orang menangis di pojok dapur. Suara itu terdengar lirih, seperti tangisan seorang anak kecil. Ia mencari sumber suara, namun tidak menemukan siapa-siapa. Saat ia menoleh kembali ke cobek, ia melihat ada bayangan wajah di permukaan sambal. Wajah seorang pria dengan mulut penuh darah, matanya melotot, seakan minta tolong. Siti hanya bisa terdiam, tangannya gemetar, namun ia tetap membersihkan cobek itu seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tahu, cobek itu bukan hanya alat dapur, melainkan wadah bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak saat itu,
Setiap malam, ia selalu membawa seikat bunga melati yang diletakkan diam-diam di dekat cobek, berharap bisa meredakan amarah penunggu gaib di sana. Kisah tentang penunggu di dapur belakang semakin menyebar dari mulut ke mulut. Ada pelanggan yang iseng mencoba mengintip ke arah dapur saat menunggu pesanan. Mereka mengaku melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di dekat tungku. Sosok yang tidak pernah terlihat bersama karyawan atau pemilik warung. Sosok itu kadang bergerak cepat, hilang begitu saja ketika disorot cahaya lampu. Beberapa orang percaya bahwa dapur belakang itu adalah pusat dari semua keanehan di warung tersebut. Di sanalah sambal diracik, di sanalah perjanjian gaib dijalankan, dan di sanalah pocong penunggu warung selalu hadir untuk memastikan ikatan tetap terjaga. Bagi yang cukup berani, sekali saja menatap ke arah dapur, mereka akan mengerti bahwa sambal yang begitu lezat itu tidak dibuat dengan tangan manusia semata. Ada campur tangan makhluk dari dunia lain yang kini menjadi penunggu tetap di balik tirai kain lusuh dapur belakang warung pecel lele itu. Ritual tengah malam. Malam itu, warung sudah tutup. Kursi-kursi plastik ditumpuk di atas meja dan lampu neon dibiarkan menyala redup. Dari kejauhan, warung tampak sepi, tapi siapapun yang berani mendekat akan menyadari ada suara aneh dari dalam. Suara itu bukan suara tikus atau cicak, melainkan seperti suara bisikan orang yang sedang berdoa dengan bahasa yang sulit dimengerti. Jam menunjukkan pukul 12:15 ketika Pak Darno keluar dari dapur membawa sebuah baskom besar yang ditutupi kain hitam. Ia melangkah perlahan menuju halaman belakang, tempat yang jarang dilewati orang. Di sana ada sebidang tanah yang selalu basah meski hujan tidak turun, dan di atas tanah itu berdiri sebuah meja kayu tua penuh noda hitam kecoklatan. Di meja itu, Pak Darno meletakkan baskom, lalu mulai menyalakan lilin berwarna merah, darah, satu persatu. Bau kemenyan segera menyebar, menusuk hidung, dan membuat siapapun yang mencium akan merasa pusing. Malam itu, ritual yang selama ini hanya jadi bisik-bisik warga, benar-benar dilakukan di depan mata. Dengan wajah datar, Pak Darno membuka kain hitam penutup baskom. Isinya bukan hanya cabai merah, tomat, dan bawang seperti bahan sambal pada umumnya. Di dalamnya tampak cairan kental berwarna merah gelap, lebih pekat dari darah, dengan aroma amis bercampur wangi bunga Kamboja. Tangannya kemudian meraih seekor ayam hitam yang sudah disiapkan di samping meja. Dengan pisau besar yang berkilat di bawah cahaya lilin, ia menyembelih ayam itu tanpa membaca doa seperti layaknya penyembelihan biasa. Darah ayam dibiarkan menetes ke dalam baskom, bercampur dengan cairan pekat itu. Namun, yang membuat bulu kuduk merinding adalah ketika dari arah dapur terdengar suara lain yang menjawab gumaman Pak Darno. Suara itu berat, serak, dan bergema seperti datang dari dalam tanah. Tidak jelas kata-katanya, namun jelas terasa bahwa itu bukan suara manusia. Angin malam yang semula tenang mendadak berputar kencang, membuat lilin bergoyang, tapi tak satu pun padam. Justru cahaya lilin semakin merah, memantulkan bayangan sosok tinggi besar di dinding. Saat jam menunjukkan pukul 1:30, suara itu semakin jelas. Dari kegelapan pojok halaman, perlahan muncul sosok yang selama ini menjadi misteri warung tersebut. Pocong dengan kain kafan kotor, tubuhnya kaku, namun gerakannya terasa tidak wajar. Pocong itu tidak melompat seperti cerita-cerita rakyat, melainkan melayang perlahan mendekati meja ritual. Wajahnya tertutup kain putih yang sudah robek, menampakkan kulit pucat membiru dengan belatung kecil merayap di sekitar pipi. Matanya hitam, kosong,
namun hidup menatap lurus ke arah baskom. Pak Darno menunduk hormat, lalu mengambil segenggam sambal dari dalam baskom dan menaruhnya di piring kecil yang sudah disiapkan. Pocong itu menunduk, mengeluarkan suara lirih seperti rintihan orang yang sekarat. Piring itu bergetar sendiri, lalu sambal di atasnya perlahan hilang, seakan diserap oleh udara. Bau amis semakin tajam, bercampur dengan rasa pedas yang menusuk mata. Ritual itu bukan sekadar sesajen, melainkan bentuk persembahan. Sambal itu adalah pengikat perjanjian antara Pak Darno dan penunggu gaib yang telah memberikan penglaris dagangannya. Semua itu tidak terjadi tanpa balasan. Setelah sambal persembahan menghilang, pocong itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu mengeluarkan suara jeritan panjang yang membuat tanah di sekitar meja bergetar. Dari balik pepohonan, bayangan hitam bermunculan, seperti arwah-arwah yang terikat oleh ritual itu. Mereka berputar mengelilingi meja, menunduk, seolah tunduk pada kekuatan yang dipanggil. Pak Darno tetap tenang, meski wajahnya pucat diterangi cahaya lilin. Ia kemudian meneteskan darah ayam terakhir ke cobek besar yang dibawanya dari dapur, lalu mengulek sambal dengan cepat, seperti orang kesurupan. Tangannya bergerak terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Ketika ia berhenti, sambal itu terlihat berbeda. Warnanya lebih pekat, hampir hitam, dengan aroma yang lebih menusuk. Pocong itu mendekat, dan dengan suara serak, ia berbisik, "Ikatan sudah dibuat, daganganmu akan selalu ramai, tapi nyawa sebagai gantinya." Ritual itu berakhir ketika ayam yang disembelih tadi dibakar di atas tungku kecil, lalu dagingnya dibiarkan gosong hingga menjadi abu. Pak Darno mengambil abu itu, menaburkannya ke sekeliling warung sebagai pagar gaib untuk menjaga agar ikatan tetap utuh. Pocong itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan bersama bayangan-bayangan hitam yang sebelumnya berputar mengelilingi meja. Lilin-lilin padam satu persatu, meninggalkan bau gosong dan amis yang menyengat. Halaman kembali sepi, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun siapapun yang peka akan merasakan hawa berat menyelimuti warung itu hingga pagi hari. Sejak malam itu, sambal yang disajikan di warung bukan lagi sambal biasa. Ia adalah sambal yang lahir dari perjanjian darah, dari ritual gaib yang memanggil pocong untuk menjadi penjaga sekaligus penglaris. Dan semua orang yang memakannya, sadar atau tidak, telah menjadi bagian dari ikatan itu. Kutukan sambal darah. Sejak malam ritual itu, sambal buatan warung pecel lele Pak Darno terasa semakin berbeda. Para pelanggan yang mencicipinya mengaku lidah mereka seolah terbakar, namun rasa pedasnya justru membuat mereka ketagihan. Ada sensasi aneh yang tidak bisa dijelaskan. Jantung berdetak lebih cepat, tubuh gemetar, dan kepala terasa ringan seperti sedang melayang. Bukannya takut, mereka justru ingin makan lagi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Warung yang sudah ramai kini menjadi semakin penuh sesak. Bahkan sampai ada pelanggan yang rela antre berjam-jam. Namun di balik kesuksesan itu, muncul tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Pelanggan yang terlalu sering makan di sana mulai mengalami perubahan. Wajah mereka tampak pucat, mata sayu, dan beberapa bahkan mengaku sering mendengar bisikan samar di telinga mereka setiap kali mencoba tidur. Bisikan itu bukan suara manusia, melainkan suara berat, serak, dan berulang kali hanya menyebut satu kata, "Kembali, kembali." Awalnya, orang-orang mengira itu hanya sugesti akibat gosip seram tentang warung tersebut. Namun lama-kelamaan, tanda-tanda kutukan mulai nyata. Seorang pelanggan bernama Joko
yang hampir setiap malam makan di warung itu, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, namun dokter tidak menemukan penyakit apapun. Malam-malam tertentu, ia menjerit histeris, mengatakan pocong dengan wajah biru pucat berdiri di sudut kamarnya sambil membawa cobek besar berisi sambal. Dalam jeritannya, ia juga mengaku dipaksa makan sambal itu hingga mulutnya penuh darah. Anehnya, setiap kali siang tiba, Joko kembali normal, namun tubuhnya makin kurus, seolah-olah tenaganya tersedot perlahan. Seminggu kemudian, ia ditemukan tewas di kamarnya dengan wajah pucat dan mulut berlumuran cairan merah yang baunya sama dengan sambal dari warung Pak Darno. Setelah pemakamannya, beberapa orang bersumpah melihat sosok mirip Joko duduk di warung itu, menatap kosong sambil mengunyah ayam goreng tanpa henti. Kejadian itu bukan satu-satunya. Ada pula seorang ibu rumah tangga yang hobi membeli pecel lele dari warung itu untuk keluarganya. Awalnya, semua baik-baik saja. Namun, perlahan anak-anaknya mulai berubah. Mereka menjadi pendiam, sering melamun, dan terkadang menangis tanpa sebab. Malam-malam tertentu, suara anak-anak itu terdengar dari kamar, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang tidak ada. Ketika ditanya, mereka menjawab sedang berbicara dengan teman pocong yang datang membawa sambal enak. Sang ibu ketakutan mencoba berhenti membeli makanan dari warung itu. Namun, justru tubuhnya sendiri mulai gelisah seperti candu. Ia tidak bisa menahan diri, selalu kembali ke warung, memesan sambal, lalu menyantapnya dengan lahap meski mulutnya perih. Hingga suatu malam, ia ditemukan tetangganya sedang duduk di ruang tamu. Matanya kosong, bibirnya penuh darah segar, dan tangannya meremas cabai mentah, seolah sedang membuat sambal sendiri. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan ia mengalami gangguan mental parah. Tapi warga percaya itu adalah akibat kutukan sambal darah. Kutukan itu menyebar semakin luas. Bukan hanya pelanggan tetap, tapi juga mereka yang hanya sekali mencoba. Ada seorang sopir truk dari luar kota yang mampir karena lapar di tengah perjalanan. Ia memesan ayam goreng dengan sambal, lalu melanjutkan perjalanannya. Malam itu juga, ia mengalami kecelakaan mengerikan di jalan raya. Truknya menabrak pembatas jalan, terguling, dan terbakar. Saat jenazahnya ditemukan, kondisi tubuhnya sulit dikenali. Namun anehnya mulutnya masih berlumuran cairan merah yang kental dan pedas. Polisi yang memeriksa lokasi kejadian bahkan mengaku mencium aroma sambal pedas di kabin truk yang hangus terbakar. Sejak itu, gosip tentang sambal penglaris semakin kuat. Orang-orang mulai percaya bahwa siapapun yang makan sambal itu telah menandatangani perjanjian tak kasat mata. Mereka tidak hanya membayar dengan uang, tapi juga dengan hidup mereka. Warung itu seakan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia arwah, dan sambal adalah pengikatnya. Meski kisah-kisah mengerikan itu semakin sering terdengar, warung Pak Darno tidak pernah sepi. Justru semakin banyak orang datang, seolah kutukan itu tidak mampu menghentikan rasa candu yang diciptakan sambal tersebut. Mereka makan dengan lahap, meski sebagian terlihat pucat, berkeringat dingin. Bahkan ada yang sesekali meneteskan darah dari sudut bibir tanpa mereka sadari. Bagi warga yang peka, jelas sekali bahwa warung itu telah berubah menjadi semacam tempat pemujaan, bukan sekadar warung makan biasa. Setiap sambal yang dimakan adalah perpanjangan dari perjanjian gaib, dan setiap suapan adalah bagian dari kutukan. Orang-orang yang sudah terikat tidak bisa keluar. Mereka akan terus kembali, meski nyawa mereka perlahan terhisap. Dan di balik semua itu, Pak Darno hanya berdiri di sudut warung, tersenyum dingin. Matanya merah menyala,
seolah menikmati setiap jiwa yang terjebak dalam ikatan sambal pocong penglarisnya. Teror di warung pecel lele. Malam itu, warung Pak Darno lebih ramai dari biasanya. Antrean memanjang hingga ke pinggir jalan. Suara pelanggan bercampur dengan deru kendaraan yang melintas. Bau sambal pedas memenuhi udara, menggoda siapapun yang lewat untuk berhenti. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Suasana terasa lebih berat, hawa dingin merayap di kulit, dan beberapa pelanggan mengaku merinding tanpa sebab. Lampu neon yang biasanya terang mulai berkelip-kelip, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Saat pesanan demi pesanan disajikan, beberapa pelanggan mulai menyadari sesuatu yang ganjil pada makanan mereka. Ayam goreng yang baru saja dihidangkan terlihat berkilau aneh, dan sambalnya tampak lebih gelap dari biasanya, hampir menyerupai darah segar. Beberapa orang menatap heran, tapi tetap saja menyuapkan ke mulut, seakan tidak mampu menolak godaan rasa yang sudah membuat mereka ketagihan. Tiba-tiba, suara piring pecah terdengar dari salah satu meja. Seorang pelanggan perempuan berteriak histeris, menjatuhkan sendok dan garpunya. Tangannya gemetar menunjuk ke piring di depannya. Semua orang menoleh, dan seketika suasana warung berubah mencekam. Di atas piringnya, potongan ayam goreng yang tadinya berwarna coklat keemasan kini tampak berlumur cairan merah pekat, menetes ke meja seperti darah segar. Bau amis memenuhi udara, mengalahkan aroma cabai. Pelanggan lain mencoba menenangkan perempuan itu, tapi justru saat mereka menoleh ke piring masing-masing, sebagian besar mendapati hal serupa. Sambal yang mereka makan perlahan berubah warna, menjadi merah gelap, lalu menetes ke lantai seperti darah yang baru keluar dari luka. Beberapa orang panik, mendorong kursi mereka ke belakang. Namun anehnya, ada juga yang tetap melahap makanan itu meski darah sudah menetes dari sudut bibir mereka. Kepanikan semakin menjadi-jadi ketika salah satu pelanggan berteriak, menunjuk ke arah dapur. Dari balik tirai kain lusuh yang memisahkan dapur dan ruang makan, tampak sosok putih melayang keluar. Pocong itu muncul begitu saja, tubuhnya kaku namun melayang anggun di udara. Wajahnya pucat membiru, matanya melotot, dan kain kafannya basah berlumuran tanah. Ia melayang perlahan di atas meja-meja penuh makanan, menatap satu persatu pelanggan dengan mata kosong yang menusuk jiwa. Beberapa orang langsung pingsan, sementara yang lain berlari keluar, menabrak kursi dan meja. Namun, sebagian tetap duduk kaku, seakan tidak mampu bergerak, hanya bisa menatap sosok itu dengan wajah pucat. Pocong itu kemudian berhenti di salah satu meja, menunduk, lalu membuka mulutnya perlahan. Dari dalam mulutnya menetes cairan merah yang jatuh ke sambal di piring pelanggan, membuat baunya semakin menyengat. Jeritan terdengar bersahut-sahutan, memecah keheningan malam. Namun, yang paling mengerikan adalah ketika pocong itu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, ayam goreng di atas piring mulai bergerak sendiri, seolah-olah masih hidup. Sayapnya mengepak, kakinya mencakar meja, dan dari mulut ayam itu keluar darah segar bercampur cabai. Pelanggan yang duduk di dekatnya berlari ketakutan, tapi sebagian lain justru seperti terhipnotis, mengambil ayam yang bergerak itu dan memakannya dengan lahap. Darah menetes di dagu mereka. Tangisan, tawa, dan jeritan bercampur menjadi satu, menciptakan pemandangan yang tidak manusiawi. Lantai warung dipenuhi darah. Bau amis bercampur dengan sambal pedas membuat udara semakin sesak. Pocong itu berdiri di tengah kerumunan. Kepalanya menoleh ke segala arah. Matanya menyala merah, seakan puas melihat manusia terjebak dalam kegilaan yang diciptakannya. Di sudut ruangan, Pak Darno hanya berdiri, tidak melakukan apa-apa.
Wajahnya pucat, namun bibirnya melengkung, membentuk senyum tipis. Matanya merah menyala, sama seperti mata pocong yang berdiri di tengah warung. Ia tahu, malam itu adalah puncak dari perjanjian yang sudah lama ia buat. Nyawa demi nyawa akan menjadi tumbal, dan sambelnya akan semakin kuat. Satu persatu pelanggan yang berlari keluar warung jatuh pingsan di jalan. Sementara mereka yang masih di dalam hanya bisa menjerit atau tertawa gila sambil memakan sambel berlumur darah. Pocong itu akhirnya menoleh ke arah Pak Darno, lalu menghilang perlahan, meninggalkan bau busuk menyengat. Saat itu, semua orang sadar warung pecel lele itu bukan lagi sekadar tempat makan. Ia telah berubah menjadi arena teror, tempat manusia dan arwah bersatu dalam sebuah kutukan yang tidak akan pernah bisa diputuskan. Dan sejak malam itu, siapapun yang melewati warung itu pada malam hari selalu merasakan ada mata merah yang mengintai dari balik kegelapan. Akhir penglaris dan balasan pocong. Hari-hari setelah malam penuh teror itu, warung Pak Darno berubah drastis. Tidak ada lagi antrean panjang yang biasanya memenuhi jalan. Meja-meja dibiarkan kosong, kursi berdebu, dan lampu neon sering mati sendiri di tengah malam. Bau amis bercampur pedas masih menempel di udara, meski warung sudah tidak lagi beroperasi. Warga desa mengaku sering mendengar suara gaduh dari dalam warung setiap tengah malam. Suara piring pecah, suara orang mengolek sambal, hingga jeritan panjang yang membuat bulu kuduk merinding. Namun, saat diperiksa di siang hari, semuanya kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada yang tahu kemana para pelanggan yang malam itu menjadi saksi teror. Sebagian tidak pernah terlihat lagi, dan sebagian ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Mulut mereka penuh dengan cairan merah yang berbau sama seperti sambal dari warung tersebut. Desa itu pun mulai dikenal angker, dan orang-orang luar jarang berani mampir. Pak Darno sendiri semakin jarang terlihat. Beberapa tetangga mengaku melihatnya berjalan sendirian menuju pemakaman tua pada dini hari, membawa cobek besar yang ditutupi kain hitam. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya kurus, seolah energi hidupnya tersedot oleh sesuatu. Ada yang berani mengikuti dari kejauhan, dan mereka bersumpah melihat sosok pocong berdiri di belakangnya, mengikuti setiap langkahnya menuju makam. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Warung yang dulu membawa rezeki kini justru membawa bencana. Gosip tentang sambal pocong penglaris semakin meluas, membuat desa itu dijauhi banyak orang. Bahkan pedagang lain di sekitar lokasi ikut gulung tikar karena tidak ada lagi pembeli yang berani melewati jalan tersebut setelah malam hari. Warung itu kini berdiri bagai bangunan kutukan, menjadi saksi bisu dari perjanjian gelap yang dilakukan oleh pemiliknya. Akhir dari semuanya datang pada suatu malam hujan deras. Petir menyambar, angin bertiup kencang, dan suara tangisan terdengar dari arah warung. Beberapa warga yang tinggal di dekat lokasi mengaku melihat cahaya merah menyala dari dalam dapur bercampur dengan suara jeritan panjang. Mereka yang cukup berani untuk mengintip dari jauh mengatakan bahwa di dalam warung terlihat puluhan sosok pocong berdiri berjejer di sekitar meja-meja kosong. Di tengah ruangan, Pak Darno terduduk lemas, wajahnya pucat, darah mengalir dari mulutnya. Ia berusaha meracik sambal, namun tangannya gemetar, dan setiap kali ia mengulek, sambal itu berubah menjadi darah segar. Pocong-pocong itu mengelilinginya, matanya menyala, seakan menuntut balasan. Pak Darno mencoba berteriak, memanggil nama-nama gaib yang dulu ia sembah, tapi tak ada yang menjawab. Jeritan terakhirnya begitu panjang,
Lalu tubuhnya tersungkur ke cobek besar. Wajahnya tenggelam dalam genangan sambal darah yang ia buat sendiri. Keesokan paginya, warung itu ditemukan dalam keadaan berantakan. Meja dan kursi berserakan, cobek besar pecah menjadi dua, dan lantai penuh bercak merah yang sudah mengering. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Darno. Sebagian warga percaya ia sudah ditelan oleh makhluk gaib yang selama ini menjadi penglarisnya sebagai balasan atas perjanjian yang ia buat. Ada pula yang mengatakan arwahnya kini terjebak menjadi bagian dari pocong-pocong yang menghantui warung itu. Sejak hari itu, tidak ada yang berani membuka kembali warung tersebut. Bahkan pemerintah desa mencoba merobohkan bangunan itu, namun setiap kali pekerja datang, selalu terjadi kecelakaan misterius. Ada yang jatuh dari atap, ada yang tiba-tiba pingsan dengan mulut penuh darah, hingga akhirnya usaha itu dihentikan. Warung itu dibiarkan terbengkalai, berdiri angker di tepi jalan, ditumbuhi ilalang, dan dipenuhi kegelapan setiap malam. Kini, warung itu menjadi legenda menyeramkan yang diceritakan dari generasi ke generasi. Orang-orang yang lewat pada malam hari mengaku masih mencium aroma sambal pedas bercampur amis darah dari dalamnya. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan pocong berdiri di pintu, menatap kosong ke arah jalan. Konon, jika ada yang berani mendekat terlalu dekat, mereka akan mendengar suara ulekan cobek dari dalam dapur, diikuti bisikan lirih yang menawarkan sambal. Dan bila ada yang berani menjawab atau masuk, nasib mereka tidak pernah kembali sama. Kisah ini menjadi pengingat bahwa rezeki yang datang dari jalan gelap selalu membawa balasan. Sambal pocong, penglaris pecel lele, dan ayam itu memang pernah membuat warung Pak Darno berjaya, tapi akhirnya ia sendiri menjadi korban dari perjanjian yang ia buat. Warung itu tetap berdiri, tapi tidak lagi sebagai tempat makan, melainkan sebagai monumen kutukan, saksi bisu bahwa nafsu manusia bisa membawa mereka langsung ke pelukan kegelapan. Dan begitulah akhir dari kisah mengerikan sambal pocong, penglaris di warung pecel lele. Tidak ada yang tahu apakah warung itu masih ada atau sudah lenyap bersama kutukannya. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali kita makan sambal yang terasa terlalu pedas, terlalu nikmat, atau terasa aneh, mungkin ada sesuatu di baliknya yang tidak bisa kita lihat. Ingat, tidak semua rezeki datang dengan cara yang bersih. Kadang ada harga yang harus dibayar dengan jiwa. Apakah kamu masih berani makan sambal malam ini?